Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Kelompok kami beranggotakan Dinda Triana Maharani, Adelia Rahmaryadi, dan Mahar Dinar Aulia. Ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu efisiensi alokasi, lalu kesejahteraan sosial ekonomi dan indikator kesejahteraan, selanjutnya zakat dan wakaf, dan yang terakhir mengoptimalkan zakat dan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat. Alokasi dalam konsep ekonomi konvensional dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu barang dikatakan efisien apabila tidak ada individu yang dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility yang lain, sehingga keadaan yang dianggap efisien apabila keadaan lainnya masih terdapat kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi orang lain. Sayangnya, dalam teori ekonomi konvensional tidak dijelaskan apakah alokasi tersebut adil atau tidak. Adil dapat diartikan sebagai sama rasa, sama rata. Akan tetapi dalam konsep ekonomi Islam, adil itu tidak harus sama rasa, sama rata, melainkan yang paling penting adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Seperti diriwayatkan Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Janganlah kesejahteraan seseorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun." Di samping itu, efisien hanya menjelaskan bahwa sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai. Akan tetapi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa efisien alokasi dalam ekonomi konvensional tidak menjelaskan apakah alokasi tersebut adil atau tidak. Karena pada dasarnya para ekonom konvensional masih berdebatkan makna adil, di antaranya konsep egalitarian. Barang yang diterima pada setiap orang dalam kelompok masyarakat dengan jumlah yang sama. Kedua, konsep Rawlsian, maksimalkan utility orang yang paling miskin, the last well-off person. Ketiga, konsep utilitarian, maksimalkan total utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. Yang terakhir, konsep the market oriented, hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil. Akan tetapi, dalam ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam penetapan tarif khoros per jarit lahan yang berbeda. Misalnya lahan yang ditanami gandum, khoros yang dibayar sebesar 1 dirham ditambah 1 khofis. Sedangkan untuk buah-buahan tarif khoros yang harus dibayar sebesar 10 dirham dan 5 dirham tarif khoros yang harus dikeluarkan untuk lada. Dari yang dilakukan oleh Umar bin Khattab merupakan untuk kebaikan serta keadilan masyarakat. Karena dalam ilmu ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil bukanlah sama rata, atau you get what you deserve, melainkan yang penting adalah tidak dizalimi dan tidak menzalimi. Jadi, maksud tujuan efisien alokasi dalam ekonomi Islam adalah mementingkan keadilan dan juga kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat berkembang bersama dan tidak ada pihak yang merugi. Kesejahteraan sosial ekonomi. Kesejahteraan sosial ekonomi merupakan suatu kondisi dan tata kehidupan sosial ekonomi yang sejahtera. Sedangkan kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara keseluruhan, yaitu kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual. Indikator kesejahteraan menurut ekonomi Islam ada 3. Yang pertama, yaitu tauhid, tergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental. Yang kedua, terpenuhnya konsumsi dalam ekonomi Islam. Kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya. Yang ketiga, hilangnya kegelisahan. Kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupan. Atau dengan kata lain, masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, indikator kesejahteraan ada 4. Yang pertama, pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada perumahan dan permukiman. Selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam peranannya sebagai pusat pendidikan keluarga. Ketiga ada kesehatan.
merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Dan yang keempat ada pendidikan, merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Untuk menciptakan kesejahteraan umat, maka diperlukan instrumen dalam distribusi, diantaranya zakat, wakaf, waris, infak, dan sedekah. Hal ini bertujuan pendapatan atau kekayaan agar tidak menguntungkan pihak yang bermodal dan berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu. Selain itu, masyarakat dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi. Jika instrumen distribusi tersebut dapat diimplementasikan secara bersama-sama, diharapkan akan membentuk jaminan sosial yang akan menciptakan kesejahteraan umat. Zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengeluarkan harta. Perbedaan antara zakat dan wakaf adalah soal takaran atau kadar serta waktu penyerahan. Zakat merupakan kewajiban dari Allah yang harus dikeluarkan terkait harta tertentu dan diserahkan kepada orang-orang tertentu pada masa tertentu untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan wakaf adalah sejenis pemberian bernilai sunnah, bukan kewajiban dari agama maupun negara. Wakaf sering disebut juga sebagai amal sukarela. Pengertian wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya zat harta itu sendiri dan memanfaatkan kegunaannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf adalah amalan sunnah, berbeda dengan zakat yang wajib hukumnya. Seseorang yang sudah mengeluarkan harta wakaf tidak bisa dianggap telah mengeluarkan zakat dari hartanya, sebab harta zakat boleh digunakan sampai habis oleh penerimanya. Sedangkan harta wakaf tidak boleh dihabiskan oleh penerimanya. Si penerima hanya boleh mengambil manfaat dari harta wakaf tanpa boleh merusak bentuk fisiknya. Mengoptimalkan zakat dan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat. Dana zakat tidak hanya digunakan untuk membantu umat yang susah saja, akan tetapi zakat juga diberikan untuk membantu memenuhi biaya kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin. Bahkan, zakat mampu meningkatkan ekonomi umat. Contohnya, pemberian bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Kemudian, sama halnya dengan zakat, wakaf juga menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Wakaf tidak hanya berperan sebagai penyedia berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang sangat berpotensi menunjukkan kesejahteraan umum. Maka dari itu, perlu dilakukan langkah untuk memaksimalkan zakat dan wakaf di kalangan masyarakat. Cara untuk mengoptimalkan zakat dalam perekonomian adalah dengan cara mengumpulkan zakat dan memberikan pelatihan ataupun sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian memanfaatkan uang zakat tersebut untuk mereka membuka sebuah usaha dengan pelatihan yang telah diberikan, mengawasi serta memberikan masukan yang bermanfaat sampai mereka bisa mandiri dengan memanfaatkan zakat tersebut. Sedangkan cara untuk meningkatkan produktivitas wakaf, maka dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh Majelis Ulama Indonesia, di mana fatwa itu menyebutkan tentang dibolehkannya berwakaf dengan uang, termasuk di dalamnya surat-surat berharga lainnya. Maksud dikeluarkannya fatwa ini adalah sebagai bentuk dorongan baru bagi masyarakat untuk pemberdayaan wakaf agar berjalan produktif. Ditambah disediakannya platform-platform yang memudahkan generasi milenial untuk mengaksesnya, seperti berwakaf menggunakan web, aplikasi, dan lain-lain, sehingga para masyarakat bisa memulai untuk berwakaf dengan mudah dalam nominal yang kecil. Dengan berjalannya optimalisasi zakat dan wakaf, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat. Dana zakat dan wakaf dapat membantu peningkatan produksi masyarakat dengan dana murah dan membantu memecah konsentrasi sumber dana. Dengan demikian, maka akan terciptanya suatu stabilitas moneter dan sistem keuangan yang lebih berkesinambungan dalam mendukung pembangunan ekonomi lebih produktif dan berkualitas. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan video pemaparan materi dari kelompok kami hingga akhir. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.